Halo, saya Helvi dari Festival Records dan TDS. Selamat datang di Bandung Essential Journey. Helvi Syarifudin, atau yang lebih dikenal dengan nama Helvi, adalah sosok yang tak terpisahkan dari perjalanan musik independen Indonesia. Dikenal sebagai gitaris band Teenage Daystar, Helvi juga merupakan salah satu pendiri Fast Forward Records, atau yang lebih dikenal dengan FFWD. Sebuah label independen yang ia dirikan bersama mendiang Ahmad Marin dan Didit Aditya pada tahun 1999. Di tengah dominasi label rekaman konvensional berskala nasional pada saat itu, FFWD hadir sebagai antitesis, menjadi penggerak arus bawah yang mendorong lahir dan berkembangnya skena musik di Indonesia. Kali ini, tim Bandung Esensial mendapat kehormatan untuk berbincang langsung dengan Helvi. Sebuah percakapan yang menyoroti perubahan zaman, ketika siapapun kini dapat membangun label atau bahkan melabelkan diri sendiri hanya bermodalkan media sosial. Lantas, seberapa pentingkah peran label rekaman hari ini bagi sebuah band? Apakah band masih membutuhkan label di era serba mandiri seperti ini? Tak hanya itu, Helvi juga berbagi kisah perjalanan bermusiknya. Dari awal bergabung dengan Teenage Daystar, apakah semua itu bermula dari keisengan atau sejak awal memang dirancang sebagai sebuah visi dan bisnis bermusik? Simak selengkapnya di edisi Bandung Esensial bersama Helvi Syarifudin. Sebetulnya sih memang udah pengen bikin dari dulu. Jadi waktu reverse, wah pengen kayaknya seru nih bikin label gitu. Karena saya memang pengen bikin label aja, biar satu ada kegiatan, kedua kegiatan ini yang pasti yang bakal saya sukain banget. Akhirnya dia dibikin aja jadinya terus waktu itu. Karena pas waktu itu juga pas apa itu ya, moneter kalau nggak salah ya. Jadi udahlah kayaknya seru buat kegiatan baru gitu. Zaman itu kayaknya label ada nggak ya, label independen? Mungkin ada, masih sedikit kali ya. Jadi saya pengen bikin label indie yang format, tapi saya pengen waktu itu pengennya pasanya kayaknya saya bikin label pop dulu deh gitu, indie pop. Karena saya kan senengnya nih musiknya, mau pop mau rock, saya suka banyak jenis musik gitu. Tapi saya pengen waktu itu bikin passwordnya adalah bikin label yang indie pop ke rock lah gitu. Kurang lebih di situ jenis musiknya. Udah, jadi awalnya pertama itu Mocha dulu. Pertama Mocha, Homogenik, Polyester dan yang lain-lain. Sigit lah yang lain-lain. Gitu. Sebetulnya sama kan dari dulu kayaknya sih, yang namanya label itu adalah rumah buat band itu sendiri. Jadi label ini adalah gimana caranya bisa mengelola band itu, mempromosikan, mendistribusikan fungsinya label itu agar supaya didengerin seluas mungkin. Sebetulnya sama. Nah, jadi berarti harus memang bisa, apalagi label indie ya, band apa yang mau diajakin kerjasama. Apakah misalkan biasanya sih selera dengan si foundernya, jadi kebanyakan nggak semua jenis musik di satu label, biasanya lebih spesifik mungkin kayak begitu. Bisa ya, bisa tidak sekarang, tapi yang pasti perannya masih sangat penting karena nggak semua band itu mempunyai tools yang dipunyai sama label gitu. Kalau misalkan nggak punya, berarti kan harus bergabung dengan label. Tapi ketika misalkan punya toolsnya segala macam, mungkin juga bisa jadi juga enggak gitu. Apakah misalkan perlu distributor aja atau yang lainnya, atau misalkan perlu gue mah publishing aja deh sambil distributor, label nggak perlu. Bebas sih sebetulnya. Tapi pasti peranan label itu sedikit banyak masih diperlukan. Karena kan di situ ada insight, ada strategi dan yang lainnya. Sebetulnya tidak ada yang baru, hanya mediumnya saja yang baru. Hanya penambahan aja. Dulu misalkan anggap kita berangkatnya dari piringan hitam, ditambahin jadi ada kaset, tambahin lagi ada CD, tambahin lagi ada digital sekarang. Mungkin ke depan mungkin nggak tahu ada apa lagi. Selalu ada yang baru gitu. Cuman mediumnya aja yang berbeda. Promosi pun juga sama, selalu bertambah kan. Dulu misalkan TV, radio,
sekarang ada media sosial. Dulu ada cuman media cetak doang, sekarang ada media cetak dan media online. Hanya bertambah saja sih. Ya, itu kan dimulai awal singles itu dari adanya digital tuh. Jadi orang mulai udah single. Di satu sisi lagi, kalau band beneran sih pasti pengen bikin album. Pasti. Nah, kita balik ke dulu. Dulu kan pasti keluar singles dulu kan. Singles dengan B-side, begitu kan. Lalu EP, lalu album. Nah, di digital pun juga sama. Nah, tapi digital lebih ekstrim, jadinya singles gitu kan. Kadang albumnya nggak ada. Tapi kalau band-band yang bener selalu pasti singles dulu, lalu setelah itu keluar album atau keluar EP. Pasti bakal seperti itu. Nah, lalu misalkan cara berpromosi pasti ada perubahan. Karena sekarang itu ada seperti yang kayaknya kalau misalkan nggak sama influencer kayaknya nggak akan jalan nih. Kayaknya kalau misalkan tidak di-push di mana kayaknya nggak akan jalan. Yang jadi menarik itu ketika misalkan pas dulu ada media online, awalnya apa ya dulu ya? Dulu yang pertama kalau nggak salah ada Any De Franco tuh. Jadi dia tuh langsung bisa, si artis tuh langsung bisa berhubungan kan? Langsung sama fansnya langsung tuh. Ngomong segala macam, itu seru jadinya kan. Jadi tidak ada biaya promosi di situ. Tapi lama kelamaan, kenapa kok bisa di digital biayanya jadi mahal juga, jadi jatuh-jatuhnya seperti yang harusnya nggak jadi mahal gitu. Karena mungkin harus bayarin selain ads, tapi bayar buat KOL, influencer. Ya. Jadi memang dari waktu ke waktu cara berpromosi kan pasti berubah, ada perkembangan gitu. Itu memang tidak ada yang salah dengan itu gitu. Tergantung kita mau ngambil yang kayak gimana nih. Oke, apakah misalkan anggap saya punya artis baru gitu. Apakah saya harus bayar influencer atau enggak untuk mempromosikan, atau misalkan nggak usah. Apakah saya misalkan harus membeli pendengar atau enggak? Bebas aja sih. Terserah, maksudnya tergantung labelnya atau artisnya. Apakah itu diperlukan atau enggak? Kalau saya sih, kalau saya pede dengan materinya, kenapa harus gitu? Kalau lagunya misalkan memang bagus, ya cuma dikenalin promosi dengan yang saya yakinin aja. Gue sih diajakin Acong dulu, Pi, ngitarin, ayo gitu. Ya udah, jalan aja gitu. Terus ya manggung, main, terus pas latihan di studio sekalian bikin lagu. Jalan dengan gitunya aja, nggak prosesnya nggak tidak memerlukan waktu lama atau misalkan ini nggak. Nggak ada sama sekali. Jadi bikin lagu, terus misalkan kayak misalkan Acong udah bikin Skill Is Dead, wah kayaknya seru ditambahin nih, saya bikin Fast Skill Let's Rock gitu. Udah gitu aja gitu. Bikin semua itu terjadi, semua tidak direncanakan. Kan kadang kalau direncanain malah nggak jadi ya, malah yang kayaknya anak-anak itu memang semua tuh harus berjalan aja gitu, nggak bisa direncanain, harus kita bisnisnya dibagiin, nggak. Malah kebanyakan begitu malah nggak jadi. Sebetulnya memang semua itu sebenarnya kita jujur gitu, maksudnya bisa gitar pun cuman segitunya, main bass juga segitunya gitu. Mungkin yang agak oke itu Firman lah main drum gitu. Jadi ya kita jujur aja sama apa yang kita bisa. Kalau kita misalkan memang bisa bikin lagu dengan 3 chord, kenapa enggak juga gitu, ya bikin aja. Kalau nungguin bisanya kayak Jimmy Page, kapan jadinya gitu kan. Kita harus berterima kasih sama band-band seperti Sex Pistols gitu. Kalau TDS tuh kita bentar lagi mau keluarin buku foto. Kalau Fast Forward itu mau rilis albumnya Sky Cahyo. Judul albumnya Foreign Language. Single pertama itu bulan Februari. Jadi nanti dengerin lagu. Harapan buat industri musik sekarang ya harus banyak bikin konser yang pasti. Itu event harus banyak. Dengan begitu orang bisa datang dan nikmatin performnya dan lagunya, bukan hanya dengerin di format digital aja, karena kurang seru sih sebetulnya. Jadi memang, dan nanti diuji tuh band-band yang hanya recording sama konser gitu.
Cardigans.